Buat yang nyinyir, ini nih terobosan Jokowi lawan wabah corona. Ditulis oleh XRD. Sejak wabah corona muncul pertama kali di awal bulan Maret, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan terobosan yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Tak usah basa-basi, penulis rangkum beberapa terobosan yang cukup spektakuler. Yang pertama adalah menyulap Wisma Atlet Kemayoran yang tidak terpakai usai Asian Games. Dimanfaatkan untuk penanganan pasien virus corona, Wisma Atlet memiliki kapasitas 24.000 orang dan telah disiapkan untuk 3.000 pasien dengan pembagian ruangan yang berbeda untuk pasien, dokter, dan tenaga medis. Wisma Atlet juga dilengkapi ruang penanganan pasien, ventilator, serta APD lengkap bagi tenaga medis yang bekerja di sana. Yang kedua adalah pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, Batam, yang sudah beroperasi beberapa hari lalu. Fasilitas perawatan tersebut menyediakan 3 klaster perawatan pasien, yaitu klaster orang tanpa gejala atau OTG, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan ICU untuk pasien positif COVID-19. Klaster OTG untuk 260 kamar, klaster PDP sebanyak 100 kamar, dan 20 kamar ICU untuk pasien positif COVID-19. Dan direncanakan memiliki 1.000 kamar yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah bantuan sosial berupa kartu prakerja atau PKH, program keluarga harapan, bantuan sosial langsung, kartu sembako maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Nilainya ditingkatkan untuk mengakomodir warga terdampak wabah corona baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah memperbanyak laboratorium pengujian sampel tes PCR atau polymerase chain reaction menjadi 78 lab dari yang sekarang 29 lab. Dulu bahkan hanya ada 3 lab yang tersedia. Penambahan jumlah laboratorium adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR. Jokowi berharap dengan bertambahnya lab tersebut paling tidak dalam 1 hari dapat dilakukan pemeriksaan di atas 10.000 tes. Yang kelima adalah kebijakan insentif, entah itu keringanan pajak, tagihan listrik, diskon 50% hingga gratis untuk pelanggan menengah ke bawah, tanggungan kredit bagi pemudi ojek motor dan mobil online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lainnya. Semua itu dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak secara ekonomi. Yang keenam adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional yang dipastikan anjlok hingga berpotensi resesi, serta stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini pemerintah mengucurkan dana 405,1 triliun rupiah sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020. Dan perlu kalian ketahui, Perpu ini kabarnya sedang digugat oleh nanti saja di artikel selanjutnya. Yang ketujuh adalah mempermudah izin industri alat-alat medis terkait wabah corona, termasuk masker dan APD yang sangat dibutuhkan dokter dan tenaga medis dalam menangani pasien corona. Peralatan ini sangat dibutuhkan dan menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Kabar baiknya industri dalam negeri sudah bisa memproduksi sendiri, sehingga penerimaan pemerintah merasa perlu memberikan izin produksi atau izin edar kepada perusahaan yang ingin memproduksi alat-alat kesehatan, dan izin tersebut akan dipercepat. Yang kedelapan adalah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah yang memenuhi persyaratan. PSBB ini bertujuan untuk mencegah meluasnya wabah corona disertai dengan tindakan yang lebih tegas dan masif. Ini adalah alternatif dari skema lockdown yang disuarakan oleh oposisi dan pihak lain. Saya rasa pembaca sudah paham mengapa lockdown ditolak. Sudah banyak artikel di Siwet yang membahas ini. Ada sesuatu yang bakal terjadi jika ini benar-benar diterapkan, dan ini tidak bagus. Sebenarnya masih ada banyak lagi terobosan yang dilakukan Jokowi, tapi saya rangkum yang bagian besarnya saja. Ini membuktikan Jokowi serius dalam menangani wabah corona. Soal keluhan dan ketidakbejusan pemerintah dalam menangani wabah corona, ini juga terjadi di seluruh dunia.
Saya sempat menyelam di dunia forum bertopik COVID-19. Di sana banyak warga negara lain yang juga mengeluhkan masalah yang sama seperti yang dialami Indonesia. Mereka mengkritik habis-habisan pemerintah negara mereka, kekurangan APD dan peralatan medis, kekacauan penanganan wabah, pemerintah lamban, pemerintah tidak serius, ekonomi melamban, PHK membludak, dan banyak lagi. Artinya apa? Kalau mau mengeluh, ada saja yang bisa dikeluhkan meski pemerintah sudah bekerja keras untuk menghadang wabah corona. Mari kita dukung pemerintah atasi wabah ini, kita pasti bisa. Bagi yang nyinyir, silakan nyinyir saja karena sudah jadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Bagaimana menurut Anda? Ditulis oleh XRD, dilansir dari siwet.com.